Pernahkah Anda dalam hidup ini diremehkan oleh orang lain? Mungkin melalui ucapan sambil lalu di tempat kerja, penilaian sepihak di rumah, atau sindiran dari seorang teman. Pernahkah serpihan kata-kata tajam itu menusuk hati Anda, membuat Anda merasa kesal dan tak berdaya hingga tak bisa tidur di malam hari? Saat itu, bagaimana Anda bereaksi? Apakah Anda marah dan membalasnya? Atau Anda hanya diam menahannya, lalu menyalahkan diri sendiri di dalam hati? Kebanyakan orang akan memilih salah satu dari dua jalan ini. Padahal, momen itulah yang sebenarnya menjadi persimpangan jalan dalam hidup Anda. Sebab, di balik pengalaman diremehkan, ada sebuah kontradiksi yang jauh lebih mendasar. Saya ingin menyebutnya sebagai kontradiksi utama. Penghinaan yang Anda terima di depan mata hanyalah produk sampingan. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, bagaimana Anda menilai diri Anda sendiri? Apa artinya diremehkan? Itu bukanlah kata-kata orang lain itu sendiri. Diremehkan adalah saat Anda merasa harga diri Anda direndahkan, lalu Anda menerimanya begitu saja. Jadi, meskipun terlihat seperti kejadian dari luar, sebenarnya ini adalah masalah yang berasal dari dalam diri. Lalu, apa yang harus dilakukan? Jika Anda membiarkan diri dikuasai amarah, Anda akan menjadi budak emosi. Jika Anda diam dan menahan, harga diri Anda yang akan terkikis. Maka, kita harus memilih jalan ketiga, sebuah cara untuk membalikan penghinaan dan mengubah kritik menjadi bahan bakar. Hari ini, saya akan menceritakan cara itu. Satu kalimat terkuat yang harus diucapkan saat Anda diremehkan, dan strategi pamungkas untuk membalikan keadaan hidup yang lahir dari sana. Ketika Anda menguasai ini, tak akan ada lagi kata-kata siapapun yang bisa menggoyahkan hati Anda. Bab 1. Struktur dari sikap meremehkan. Mengapa seseorang bisa diremehkan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa inti masalahnya bukanlah kata-kata lawan bicara. Coba pikirkan dengan tenang. Kritik atau hinaan yang dilontarkan orang lain hanyalah rangkaian bunyi. Yang benar-benar menakutkan adalah ketika hati Anda yang menerimanya ikut meyakini bahwa, ternyata aku memang tidak berharga. Dengan kata lain, diremehkan bukanlah batu yang dilempar dari luar, melainkan retakan yang muncul dari dalam. Disinilah letak kontradiksi utama kehidupan. Hati yang terlalu sensitif terhadap penilaian orang lain dan cenderung menilai diri sendiri terlalu rendah. Selama hati ini ada, tidak peduli seberapa keras Anda berusaha atau seberapa tulus Anda bersikap, Anda akan terus diremehkan berulang kali. Diremehkan itu sendiri bukanlah sebuah aib. Aib yang sesungguhnya adalah ketika Anda tetap diam setelah diremehkan, lalu menjadi kecil persis seperti yang diharapkan orang lain. Lalu, mengapa kita bisa diremehkan? Ada beberapa kesamaan yang bisa kita amati dalam hubungan antar manusia sehari-hari. Pertama, cara bicara yang terlalu samar. Kalau bisa, tolong bantu ya. Nanti kalau sempat, saya akan sangat terbantu. Ungkapan yang tidak tegas seperti ini membuat pendengar merasa tidak masalah jika tidak melakukannya. Permintaan Anda terdengar seperti sesuatu yang tidak perlu ditanggapi dengan serius. Kedua, terlalu mengikuti kemauan orang lain. Karena tidak ingin dibenci atau tidak mau membuat masalah, Anda jadi sulit menolak dan akhirnya terlalu sering setuju. Akibatnya, orang lain akan menilai, orang ini, kalau didesak sedikit pasti mau. Mereka yang telah menyerahkan batas-batas dirinya seperti ini, cepat atau lambat akan menjadi sosok yang tidak dihargai. Ketiga, respons yang terlalu lemah. Saat ditegur, Anda hanya menjawab, "Oh, maaf ya," sambil tersenyum. Anda membiarkan pelanggaran aturan terjadi begitu saja. Sikap seperti ini memberi kesan bahwa Anda adalah orang yang tidak akan melawan apapun yang dikatakan padanya. Baik hati dan lemah itu bedanya setipis kertas. Jika Anda salah menarik garisnya, kebaikan hati Anda hanya akan menjadi sasaran untuk dimanfaatkan. Selain itu, faktor nonverbal juga sangat berpengaruh. Postur tubuh yang buruk, suara yang pelan, tidak berani menatap mata lawan bicara.
Elemen-elemen penampilan ini secara tidak sadar menanamkan kesan bahwa Anda adalah orang yang tidak bisa memegang kendali. Sebaliknya, orang yang tidak bisa diremehkan memiliki aura yang khas. Ini bukan tentang suara keras atau sikap mengintimidasi, melainkan tentang pendirian yang kokoh dan kemampuan komunikasi yang jelas. Mereka menyertakan alasan dalam setiap ucapan dan memperjelas tujuannya. Mereka bisa berkata dengan tenang, "Tolong lakukan ini, karena ini penting." Mereka tidak membentak, melainkan menyatakan dengan tegas namun tetap tenang. Sikap Anda itu tidak bisa saya terima. Postur tubuh mereka tegap dan mereka menatap mata lawan bicara saat diperlukan. Konsistensi inilah yang membentuk pribadi yang dapat dipercaya dan tidak bisa diremehkan. Lalu, mengapa pada dasarnya orang ingin meremehkan orang lain? Di baliknya ada dua alasan psikologis. Pertama, naluri untuk mengukur siapa yang lebih unggul. Secara tidak sadar, mereka menguji sejauh mana seseorang bisa menerima perlakuan mereka dan seberapa keras mereka bisa menekan. Kedua, psikologi untuk menerobos orang yang tidak punya batasan. Lawan bicara yang tidak pernah menolak dan responsnya lemah cenderung dinilai sebagai target yang aman untuk diperlakukan sembarangan. Jadi, akar dari struktur diremehkan bukanlah sikap atau kata-kata orang lain, melainkan ketiadaan garis batas dari sisi Anda sendiri. Pertanyaannya bukan apakah Anda punya perisai untuk menahan serangan dari luar, tetapi apakah Anda bisa menarik garis di dalam diri yang berkata, "Cukup sampai di sini, Anda tidak boleh masuk lebih jauh." Orang yang mampu menegaskan batas ini, bahkan jika diremehkan, tidak akan goyah dan pada akhirnya akan berubah menjadi orang yang dihormati. Saya ulangi sekali lagi, diremehkan itu sendiri bukanlah aib. Kekalahan terbesar adalah ketika pada saat diremehkan, Anda mengecilkan diri dan meringkuk ketakutan. Itulah mengapa yang sesungguhnya dipertaruhkan bukanlah kata-kata dari luar, melainkan penilaian dari dalam diri Anda. Bab 2. Satu kalimat terkuat saat diremehkan. Ketika seseorang meremehkan Anda, respon seperti apa yang mereka harapkan? Umumnya, jawabannya ada dua. Pertama, Anda terbakar amarah dan meledakkan emosi. Kedua, Anda diam, meringkuk ketakutan, dan menerima dominasi mereka. Si penyerang menunggu salah satu dari dua reaksi ini. Jika Anda membalas dengan amarah, mereka akan menertawakan Anda sebagai orang yang belum dewasa. Jika Anda diam dan patuh, mereka akan merendahkan Anda sebagai orang yang lemah. Apapun yang Anda pilih, Anda masuk ke dalam perangkap mereka. Lalu, apa yang harus dilakukan? Disinilah satu kalimat balasan ini sangat berguna. Terima kasih. Tapi, inilah batasan saya. Kalimat ini bukanlah amarah, bukan pula kepasrahan. Justru sebaliknya, kalimat ini menunjukkan rasa terima kasih sambil pada saat yang sama menarik garis batas yang jelas. Serangan lawan bicara akan berhenti di sana, dan kendali permainan akan berbalik. Mengapa terima kasih? Karena itu menunjukkan sikap bahwa Anda tidak hanya menerima kritik atau hinaan sebagai serangan, tetapi mengubahnya menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan. Ada pepatah bijak, selama masih ada yang mengkritik, artinya kau masih berharga. Kritik adalah bahan bakar. Di balik kata-kata ini tersimpan kebijaksanaan besar untuk membalikan keadaan hidup. Yang benar-benar berbahaya adalah ketika hati Anda hancur karena menerima kritik, namun, pada saat Anda membalas dengan terima kasih, kata-kata lawan bicara bukan lagi menjadi racun, melainkan menjadi benih. Benih itu akan bertunas di dalam diri Anda dan pada akhirnya akan menjadi kekuatan. Lawan bicara yang mengharapkan kemarahan akan terkejut. Dan pada saat yang sama, di suatu tempat di dalam hatinya, ia terpaksa mengakui, orang ini kuat. Namun, ucapan terima kasih saja tidak cukup. Yang Anda perlukan adalah garis batas. Itulah mengapa kalimat itu dilanjutkan dengan, tapi, inilah batasan saya. Dalam hubungan antar manusia, kesamaan orang yang sering diremehkan adalah batasannya yang samar. Mereka bahkan tidak menentukan sendiri sampai mana orang lain boleh melangkah. Dan dari titik mana mereka tidak bisa lagi menoleransi.
Karena itulah lawan bicara tidak ragu-ragu untuk menerobos masuk dan mencoba mendominasi tanpa batas. Sebaliknya, orang yang memiliki batasan yang jelas akan dihormati tanpa perlu menggunakan kekuatan berlebihan. Sikap tenang yang seolah berkata, "Dari titik ini, saya tidak akan berkompromi," akan tersampaikan secara alami kepada lawan bicara. Ketika dua hal ini terima kasih dan garis batas disatukan, serangan apapun akan menjadi tidak berdaya. Contohnya, di tempat kerja, katakanlah Anda mendapat kata-kata kasar dari atasan. Biasanya, Anda akan memendam amarah atau menjadi sedih. Namun cobalah katakan ini, "Terima kasih atas masukannya, Pak. Bu, akan saya jadikan bahan perbaikan. Namun, saya percaya dengan cara kerja saya ini." Bagaimana reaksi atasan Anda? Ia mengharapkan Anda marah, tetapi dibalas dengan ucapan terima kasih, dan ditambah lagi Anda menunjukkan sikap yang tidak goyah pada pendirian Anda. Pada saat itu, serangannya kehilangan makna. Justru, ia terpaksa mengakui, orang ini punya prinsip. Di rumah pun sama. Saat keluarga berkata, "Kamu itu selalu lambat, tidak rapi." Jika Anda membalas dengan ketus, yang terjadi adalah pertengkaran. Jika Anda diam, ketidakpuasan akan menumpuk. Tapi, bagaimana jika Anda membalas seperti ini? "Mungkin aku yang membuatmu berpikir begitu, ya? Terima kasih sudah memberitahu. Tapi, aku bekerja keras untuk keluarga. Aku harap bagian itu bisa dipahami." Rasa terima kasih dan garis batas. Hubungan antar manusia yang didasari dua hal ini akan berubah dari konflik menjadi saling pengertian. Yang terpenting di sini adalah mengucapkan kata-kata itu dengan tulus. Jika Anda hanya berpura-pura di permukaan saat berkata terima kasih, lawan bicara akan langsung mengetahuinya. Anda harus benar-benar memahami dalam hati bahwa kritik adalah bahan bakar, dan memiliki niat untuk belajar dari kata-kata lawan bicara. Di atas pemahaman itu, Anda melindungi nilai diri Anda dengan berkata, "Tapi, inilah batasan saya." Ketika Anda bisa melakukan ini, Anda akan menjadi pribadi yang benar-benar tidak bisa diremehkan. Kalimat ini bukanlah sihir. Tidak berarti semua masalah akan selesai hanya dengan sekali menggunakannya. Namun, dengan mengucapkannya berulang kali, sikap hati Anda akan berubah. Penghinaan akan menjadi lencana kehormatan, dan kritik akan berubah menjadi kekuatan. Dan tanpa Anda sadari, orang yang tadinya memusuhi Anda akan mengubah sikapnya dan berpikir, orang ini bisa dipercaya. Momen diremehkan dalam hidup tidak bisa dihindari. Namun, momen itulah kesempatan Anda untuk membalikkan keadaan. Jangan marah, jangan mundur. Cukup katakan satu kalimat ini, "Terima kasih. Tapi, inilah batasan saya." Bab 3. Psikologi di balik kekuatan satu kalimat. Mengapa manusia meremehkan orang lain? Jawabannya sederhana. Manusia secara naluriah memiliki hasrat untuk menempatkan diri pada posisi yang lebih unggul. Ini mirip dengan naluri bertahan hidup. Dalam sebuah kelompok, menjaga posisi unggul akan mempermudah mendapatkan keamanan dan keuntungan. Itulah mengapa orang terkadang menguji, dan bahkan merendahkan, orang lain. Anda diremehkan bukan karena Anda pasti punya kekurangan. Seringkali, itu hanyalah perang psikologis yang dilancarkan lawan bicara untuk membuat dirinya merasa superior. Lalu, bagaimana seharusnya Anda bersikap? Apa yang terjadi jika Anda marah? Anda masuk ke dalam perangkap mereka. Reaksi emosional adalah bukti ketidakdewasaan dan akan menjadi bahan tertawaan. Sebaliknya, apa yang terjadi jika Anda diam 1000 bahasa? Anda akan dianggap sebagai target yang tidak akan melawan, dan mereka akan semakin menekan Anda. Marah pun kalah, diam pun kalah. Inilah jebakan psikologis yang bekerja saat Anda diremehkan. Namun, saat Anda membalas dengan terima kasih, dinamika kekuatan itu hancur dalam sekejap. Psikologi manusia paling terguncang ketika ekspektasi mereka dikhianati. Pihak yang menyerang sudah mengasumsikan bahwa targetnya akan melawan atau meringkuk ketakutan. Tetapi yang datang justru ucapan terima kasih.
Respons tak terduga ini membuat hati si penyerang menjadi gamang. Kenapa dia tidak marah? Kenapa dia tidak takut? Kebingungan itulah yang menumbuhkan secercah rasa hormat di dalam diri lawan bicara. Ini bukan sekadar permainan kata. Membalas dengan terima kasih memiliki efek ganda. Pertama, itu menjadi perisai yang melindungi hati Anda. Jika Anda menerima kritik atau hinaan secara langsung, hati Anda akan terluka. Namun, dengan mengubahnya menjadi ucapan terima kasih, Anda bisa menafsirkan ulang bahwa ini adalah kata-kata untuk membuatku lebih kuat. Hasilnya, hati Anda bukan hanya tidak terluka, tetapi justru menjadi lebih terlatih. Racun berubah menjadi nutrisi. Kedua, itu juga menjadi serangan yang mengubah hubungan antar manusia. Ketika si penyerang dihadapkan pada ucapan terima kasih yang tak terduga, posisinya menjadi goyah. Kata-kata yang ia lontarkan dengan niat jahat justru menjadi bahan bakar pertumbuhan bagi lawannya. Artinya, si penyerang, tanpa ia sadari, telah menjadi pihak yang membantu lawannya. Saat menyadari fakta ini, ia tidak akan bisa lagi meremehkan orang tersebut. Satu kalimat ini benar-benar memiliki kekuatan ajaib yang menjalankan pertahanan dan serangan secara bersamaan. Amarah hanya akan memberi bahan bakar bagi lawan, sementara diam berarti Anda mengizinkan mereka mendominasi. Namun, ucapan terima kasih melucuti senjata lawan dan membuat diri Anda menjadi lebih kuat. Mengapa pembalikan keadaan seperti ini bisa terjadi? Itu karena pikiran manusia mengukur nilai seseorang berdasarkan standarnya dalam bereaksi. Kata-kata yang sama, jika membuat lawan bicara menangis, akan dinilai lemah. Jika dibalas dengan amarah, akan dipandang kekanak-kanakan. Namun, pada orang yang membalas dengan ucapan terima kasih, terlihat sebuah inti diri yang tak tergoyahkan. Terhadap sosok yang tidak goyah, manusia secara tidak sadar akan menaruh hormat. Pada saat itulah, orang yang tadinya Anda remehkan berubah menjadi sosok yang disegani. Ingatlah ini. Orang yang benar-benar kuat bukanlah orang yang berteriak-teriak paling keras. Bukan juga orang yang diam-diam terus menahan penderitaan. Orang yang kuat adalah ia yang mampu menerima kritik dan hinaan, namun tetap tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Sikap itulah bukti terkuat yang mampu membalikan dinamika hubungan antar manusia. Karena itu, ingatlah selalu, saat diremehkan, yang Anda perlukan bukanlah membalas dengan kekuatan atau lari menghindar. Cukup balas dengan satu kata, terima kasih. Itulah yang akan melindungi hati Anda, melumpuhkan serangan lawan, dan mengubah hubungan itu sendiri. Jika Anda memahami psikologi di balik satu kalimat ini, tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Momen saat Anda diremehkan justru akan menjadi panggung terbaik untuk menunjukkan kekuatan Anda. Bab 4. Pembalikan kehidupan yang ultimate. Apakah rahasia terbesar untuk membalikan keadaan hidup? Jawabannya terletak pada sikap untuk tidak menerima kritik atau hinaan sebagai serangan, melainkan sebagai materi pelajaran. Kritik adalah benih pertumbuhan. Hinaan adalah bukti kekuatan. Mengapa? Karena diremehkan berarti lawan bicara Anda sadar akan keberadaan Anda. Tidak ada seorang pun yang akan repot-repot melontarkan kata-kata kepada orang yang benar-benar tidak berharga. Diabaikan adalah bentuk ketidakpedulian terbesar, dan itulah akhir yang sesungguhnya. Dikritik berarti Anda masih diharapkan. Jika orang lain sudah berpikir Anda tidak akan bisa berubah, tidak akan ada yang mengkritik Anda. Anda diberi masukan justru karena mereka masih percaya Anda punya ruang untuk berkembang. Hanya dengan memiliki sudut pandang ini, pemandangan hidup Anda akan berubah total. Anda tidak perlu meratapi, kenapa hanya aku yang selalu dikritik, karena itu juga merupakan bukti bahwa Anda sedang diperhatikan. Semakin banyak permusuhan yang Anda terima, itu adalah bukti bahwa eksistensi Anda memberikan pengaruh. Strategi pembalikan keadaan yang ultimate adalah memahami struktur ini dan mengubah kata-kata musuh menjadi materi pelajaran. Misalnya, di tempat kerja Anda dikatakan, "Kerjamu lambat sekali." Biasanya, Anda akan merasa terhina dan membenci diri sendiri. Namun,
Orang yang tahu cara membalikan keadaan akan berpikir begini, ini artinya jika aku bisa memperbaiki efisiensiku, aku akan jadi lebih hebat. Teguran itu adalah pelajaran gratis yang menunjukkan kelemahan Anda. Di rumah pun sama. Saat keluarga menyebut Anda kuno atau ketinggalan zaman, jika Anda marah, akan timbul pertengkaran. Jika Anda diam, Anda akan terisolasi. Namun, orang yang menguasai strategi ini akan menerima kata-kata itu sebagai materi pelajaran. Ia akan mulai bergerak untuk menyerap pengetahuan baru dan menjadi lebih fleksibel. Hasilnya, keluarga akan berbalik menghormatinya dan berpikir, ternyata dia bisa berubah. Saya selalu memahami strategi ini. Saya tidak memantulkan kata-kata musuh begitu saja, melainkan menyerapnya, memolesnya kembali, dan mengubahnya menjadi kekuatan. Di dunia politik, sebanyak apapun saya dicaci maki, saya menggunakannya untuk memperbaiki kebijakan. Sebagai seorang budayawan, sebanyak apapun saya dikritik, saya menjadikannya stimulus untuk menciptakan ekspresi baru. Lambat laun, para kritikus paling keras pun akhirnya mengakui, dia memang orang yang sesungguhnya. Rahasia untuk mengubah musuh menjadi kawan bukanlah dengan tidak melawan atau menjilat. Rahasianya adalah dengan menyerap kata-kata lawan bicara bukan sebagai pedang, melainkan sebagai materi pelajaran, dan menjadikannya darah dan daging Anda. Ketika Anda menunjukkan sosok Anda yang telah bertumbuh, orang lain tidak punya pilihan selain menaruh hormat. Disinilah letak strategi pembalikan kehidupan yang ultimate. Jangan menolak kata-kata musuh. Jangan mengubah hinaan menjadi dendam. Jangan takut pada kritik. Justru sambutlah. Jalan yang Anda tempuh dengan cara ini pada akhirnya akan membungkam musuh dan mengubah mereka menjadi kawan. Penghinaan akan menjadi lencana kehormatan. Kritik akan menjadi nutrisi untuk masa depan. Orang yang bisa menjadikan semua itu sebagai bahan bakar pertumbuhan adalah orang yang pada akhirnya akan meraih kemenangan. Bab aplikasi, tempat kerja, keluarga, dan pertemanan. Kekuatan satu kalimat yang telah kita bahas sejauh ini bukanlah sesuatu yang hanya digunakan dalam situasi khusus. Justru, ia paling berguna dalam momen-momen kecil yang tersembunyi dalam keseharian. Di tempat kerja, di rumah, dalam interaksi dengan teman, kita seringkali diremehkan atau dinilai secara sepihak. Bagaimana Anda membalasnya pada saat itu akan sangat mengubah hubungan Anda. Pertama, di tempat kerja. Banyak dari Anda pasti pernah mendengar atasan atau rekan kerja berkata, "Rasanya kamu tidak akan sanggup, deh." Saat itu, jika Anda marah dan membantah, "Saya bisa." Itu hanya akan dianggap sebagai respons emosional. Jika Anda diam, Anda akan dicap sebagai orang yang memang tidak mampu. Namun, cobalah balas seperti ini. "Terima kasih atas masukannya. Saya jadi tahu apa yang perlu diperbaiki." Seketika, suasana akan berubah. Anda menerima kritik tanpa menyangkalnya, dan bahkan menganggapnya sebagai bahan bakar pertumbuhan. Lawan bicara akan sadar bahwa orang ini tidak mudah dijatuhkan dan tidak bisa lagi memandang Anda sebelah mata. Kedua, di lingkungan keluarga. Justru karena keluarga, terkadang kata-kata yang keluar bisa sangat menyakitkan. "Kamu tidak akan bisa. Sudah pasti gagal." Karena diucapkan oleh orang terdekat, kata-kata itu menusuk begitu dalam. Di sini pun, jika Anda membalas dengan emosi, akan terjadi pertengkaran. Jika Anda diam, Anda hanya akan semakin merasa tertekan. Namun, balaslah seperti ini. "Terima kasih atas perhatiannya. Tapi, ini pilihan saya." Anda menerima kata-kata mereka sebagai bentuk perhatian, sambil pada saat yang sama menunjukkan garis batas Anda. Kalimat singkat ini tidak merusak hubungan keluarga, justru menjaganya tetap sehat. Yang terpenting bukanlah emosi, melainkan menarik garis batas. Dan ketiga, dalam hubungan pertemanan. Hati Anda mungkin pernah goyah karena sindiran atau candaan teman. "Ah, mana mungkin kamu bisa," kata mereka sambil tertawa, tetapi di lubuk hati Anda tetap ada duri kecil yang tertinggal. Di saat seperti ini pun, caranya sama.
Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk membuktikannya. Anda membalikan sindiran itu dan menjadikannya bahan bakar untuk masa depan. Dengan satu kalimat itu, teman Anda akan bingung, dan pada saat yang sama terpaksa mengakui bahwa Anda adalah orang yang serius dengan tantangan. Yang penting untuk diperhatikan adalah, dalam setiap skenario, Anda menarik garis batas dengan kalimat yang singkat. Tidak perlu penjelasan panjang lebar. Tidak perlu meluapkan emosi. Cukup balas dengan satu kalimat yang mengandung rasa terima kasih dan garis batas. Hanya dengan itu, rasa hormat akan tumbuh di tempat kerja, kemandirian di rumah, dan kepercayaan dalam pertemanan. Untuk membalikan keadaan hidup, Anda tidak memerlukan senjata besar. Yang Anda butuhkan adalah teknik untuk merespons bukan dengan emosi, melainkan dengan kalimat singkat saat diremehkan. Terima kasih. Ini pilihanku. Biarkan aku mencobanya. Semua ini adalah pedang-pedang kecil untuk menunjukkan pendirian Anda. Momen diremehkan pasti akan datang. Namun, hanya orang yang bisa mengucapkan satu kalimat itu yang akan keluar dari posisi diremehkan dan berbalik menjadi orang yang memimpin. Satu kalimat terkuat yang telah saya sampaikan ini bukanlah sekadar permainan kata. Ia adalah senjata untuk membalikkan hubungan antar manusia dan mendorong hidup Anda maju, sekaligus menjadi perisai untuk melindungi hati Anda. Yang saya pegang teguh sepanjang hidup adalah kekuatan untuk menentukan arena pertarungan saya sendiri, bukan terombang-ambing oleh kata-kata orang lain, melainkan menentukan sendiri di mana saya berdiri, di mana garis batas saya. Karena sikap itulah, caci maki dan kritik tidak hanya gagal melukai saya, tetapi justru berubah menjadi kekuatan. Semangat itulah yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Momen saat Anda diremehkan adalah kesempatan untuk membalikan keadaan. Anda tidak perlu membalas dengan amarah. Anda tidak perlu menelannya dalam diam. Cukup satu kalimat, saya terima, tapi batas saya ada di sini. Hanya dengan mengucapkan kalimat itu, kritik akan menjadi bahan bakar, dan hinaan akan berubah menjadi lencana kehormatan. Sikap Anda yang menunjukkan batasan itulah yang akan mengubah pandangan orang di sekitar dan mengubah masa depan Anda sendiri. Cobalah mulai besok. Di tempat kerja, di rumah, dalam percakapan dengan teman. Jika Anda merasa diremehkan, coba gunakan kalimat ini. Sejak saat itu, arena pertarungan Anda akan menjadi milik Anda. Dan sebagai bukti Anda telah mendengarkan sampai akhir, tuliskan kata batas di kolom komentar. Saya ingin Anda meninggalkan jejak tekad Anda untuk menarik garis batas Anda sendiri dalam bentuk kata. Satu kata itu akan menjadi pemicu yang mengubah hari esok Anda. Hidup tidak ditentukan oleh siapa yang meremehkan Anda, tetapi oleh bagaimana Anda berdiri tegak saat diremehkan. Kekuatan sejati bukanlah berteriak. Kekuatan sejati adalah menarik garis batas dengan tenang.